Namun pada akhirnya otak atau pelaku peracikan minuman keras ini pun berhasil ditangkap walau sempat melarikan diri ke Pulau Sumatera. Sebenarnya kejadian ini udah lama yaitu terjadi pada bulan April tahun 2018. Namun kejadian serupa akhirnya terulang kembali beberapa tahun kemudian. Seperti yang baru-baru ini ada juga kejadian di mana beberapa orang akhirnya meninggal dunia setelah menenggak miras oplosan. Namun yang kita bahas kali ini kasus pada tahun 2018, sebuah kasus yang sangat menggegerkan warga Bandung, tepatnya warga Cicalengka. Dan mengapa kasus ini sangat menggegerkan warga Bandung? Karena ada 52 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Dan sebenarnya korban ataupun orang-orang yang keracunan miras oplosan ini sebenarnya lebih dari 300 orang, namun yang meninggal itu 52 orang, sisanya masih bisa diselamatkan. Jadi bisa kalian bayangkan betapa banyaknya warga yang meminum miras oplosan ini. Dan bagaimana kronologi kejadiannya seperti ini. Pada hari Minggu, tanggal 8 April tahun 2018, puluhan warga mendatangi Rumah Sakit Umum Cicalengka untuk mengantarkan anggota keluarganya yang keracunan minuman keras oplosan. Dan pada hari itu tanggal 8 April 2018, di Rumah Sakit Umum Cicalengka dinyatakan sudah 11 orang meninggal dunia dan sisanya masih ada puluhan orang yang sedang dirawat. Selang satu hari kemudian, yaitu pada tanggal 9 April 2018, total korban jiwa akhirnya bertambah menjadi 20 orang. Dan bukan hanya di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka, ternyata ada juga beberapa korban meninggal dunia yang ditemukan di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya dan juga Rumah Sakit AMC Cileunyi. Jadi ada beberapa rumah sakit yang sempat merawat korban miras oplosan ini, namun beberapa orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk updatean terakhirnya, ada sebanyak 52 orang yang akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Dan dari 52 orang itu ada seorang perempuan yang menjadi korban yang bernama Dina Mariana. Pihak Rumah Sakit Cicalengka menyatakan bahwasannya para korban yang menjadi korban miras oplosan ini berusia berkisar antara 19 hingga 52 tahun. Dan dari ratusan orang yang menenggak miras oplosan ini ada seorang korban yang akhirnya selamat, tidak meninggal seperti teman-temannya yang lain, bernama Tobi. Tobi menceritakan pengalamannya ketika menenggak miras itu. Dia bersama dua orang temannya yang bernama Iwan dan juga Tatang. Mereka membeli 4 botol miras, dan pada hari itu ketika mereka meminum miras itu, belum terjadi efek yang sangat fatal. Namun mereka juga mengalami efek memabukkan. Namun selang beberapa hari kemudian, akhirnya muncullah efek yang sangat fatal banget di mana mereka mengalami sakit perut, mual dan juga pusing. Mereka bertiga dilarikan ke Rumah Sakit Cicalengka dan Iwan, temannya Tobi ini dirawat dan Tatang sudah meninggal dunia pada hari itu ketika Tobi menceritakan pengalamannya ini. Nah, akibat dari kejadian ini, Bupati Bandung sangat geram banget karena sangat banyak sekali korban yang meninggal dunia. Bupati Bandung pada saat itu berjanji akan menindak dengan keras pelaku dari peracikan minuman keras ini. Akhirnya para korban yang menenggak miras oplosan ini diperiksa dan di sanalah ditemukan bahwasanya miras yang mereka konsumsi tersebut mengandung alkohol dalam jumlah yang sangat tinggi. Kemudian Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Marioto mengatakan bahwasanya miras yang dikonsumsi oleh para korban ini mengandung metanol dan juga alkohol dalam kadar yang sangat tidak wajar, dalam kadar yang sangat tidak bisa ditoleransi oleh tubuh manusia. Makanya jangan heran mereka akhirnya banyak yang meninggal dunia. Dan menurut dokter yang menangani para korban ini, ketika mereka dibawa ke rumah sakit untuk ditangani, mereka mengalami sakit perut, mual, pusing, penurunan penglihatan, dan juga penurunan kesadaran. Kemudian juga disertai dengan sesak napas, dan sebagian dari mereka akhirnya tidak bisa terselamatkan. Kemudian penyelidikan akhirnya berlanjut dan ditemukanlah siapa otak dari peracikan minuman keras oplosan ini. Ternyata otaknya itu adalah seorang warga yang tinggal di desa Cicalengka Wetan, Kampung Bojong Asih yang bernama Samsudin Simbolon. Dan lebih lanjut, polisi akhirnya menggeledah rumah dari Samsudin Simbolon tersebut dan menemukan sebuah bunker yang berada di bawah gazebo di dekat kolam renang. Di dalam bunker itulah mereka meracik miras oplosan. Dan pada saat rumah Samsudin ini digeledah, dia sedang melarikan diri ke Pulau Sumatera. Namun akhirnya berkat kerjasama dari tim gabungan Polres Bandung dan juga Ditres Narkoba Polda Jabar, akhirnya Samsudin Simbolon ini pun berhasil ditangkap di Banyung Lencir, yaitu perbatasan antara Sumatera Selatan dan juga Jambi. Kemudian akhirnya dia diboyong ke Bandung untuk diproses lebih lanjut.
Dan setelah Samsudin Simbolon ini dibawa ke Bandung, kemudian diselidiki ya, diinterogasi, di sanalah dia mengaku bahwa di dalam bunker itulah mereka meracik miras oplosan tersebut. Dan Samsudin Simbolon ini mengaku perharinya dia bisa mengantongi untung sebanyak 2,3 juta rupiah. Karena dalam satu hari mereka bisa memproduksi 10 dus dan tiap dusnya berisi 24 botol. Mereka menjual tiap dusnya itu seharga 270 ribu rupiah. Kemudian mereka mendistribusikannya ke beberapa lokasi di Bandung seperti wilayah Nagrek, Cibiru, Cicalengka, dan juga ke kios milik istri SS ini di Jalan Bypass Cicalengka. Dan Samsudin Simbolon ini mengaku sudah menjalankan bisnis peracikan minuman keras ini sejak tahun 2017. Dia mengaku bahwa kemampuannya untuk meracik minuman oplosan ini dipelajarinya secara autodidak. Jadi tidak ada panduan untuk meracik minuman tersebut. Makanya jangan heran dia menambahkan alkohol hingga kadar 97%. Kadar 97% adalah kadar yang sangat fatal bagi tubuh manusia. Makanya jangan heran korban jiwa yang meninggal sampai 52 orang. Karena minuman tersebut sangat mematikan. Dan selain Samsudin Simbolon, polisi juga akhirnya menangkap istri dari Samsudin Simbolon yang bernama Hamicak Manik dan juga anak buahnya yang bernama Julianto Silalahi. Karena mereka bekerja sama untuk meracik, mengedarkan, dan juga menjual minuman keras oplosan tersebut. Dan akhirnya polisi menarik atau menyita minuman-minuman keras tersebut, baik yang sudah dikemas maupun yang masih berada dalam jerigen untuk dimusnahkan. Karena ini sangat berbahaya sekali bagi masyarakat. Dan bagaimana akhir dari otak pelaku peracikan minuman keras ini? Pada tanggal 22 Oktober tahun 2018, akhirnya Pengadilan Balai Bandung menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Samsudin Simbolon. Sedangkan istrinya dijatuhkan vonis sebanyak 7 tahun karena bersekongkol untuk meracik dan juga mengedarkan miras tersebut. Namun pada saat sang dalang sudah dijatuhkan vonis beserta istrinya, ada 5 orang anak buahnya, bawahannya yang masih menjadi DPO. Belum ditangkap pada saat itu karena sudah sempat melarikan diri. Nah, itu dia salah satu kematian tragis yang terjadi akibat mengkonsumsi miras oplosan pada tahun 2018 di Cicalengka, Bandung. Namun belakangan ini ternyata masih kejadian lagi, belum jerah sama sekali ya. Masih ada lagi orang yang meracik dan juga membeli miras oplosan ini. Jadi jangan heran ada lagi kasus seperti ini ya. Banyak orang yang mengatakan berterima kasih kepada SS ini karena dia akhirnya membantu menghilangkan banyak orang-orang yang tidak berguna. Namun untuk sisi kemanusiaan kita tetap simpati ya karena setiap orang sebenarnya berhak untuk tetap hidup dan juga berhak untuk memperbaiki diri. Nah itu dia buat teman-teman yang ada komentar silahkan tulis di bawah. Terima kasih.